Oke, sip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya sapa dulu narasumber kuliah umum kita sore ini. Halo Pak Adi. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Lama ini kita tidak ketemu. Terakhir ketemu di tahun 2017 ya Bu ya kalau nggak salah ya. 2018 nggak Pak? Oh 2018 di Jogja ya. Terakhir ketemu di Jogja. Iya, kelihatannya di tanggal-tanggal di tahun-tahun sekitar itu. Iya, betul Pak. Oke Pak. Sembari kita menantikan kuliah umumnya, saya bacakan terlebih dahulu CV beliau. Operator mohon menampilkan kurikulum vitae Pak Adi. Ya, iya. Di screen Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sudah tampil kurikulum vitae Dr. Sri Adi Widodo, Magister Pendidikan. Beliau ini konsisten ya, dari S1 sampai S3 itu di pendidikan matematika, Masya Allah. Kemudian, seperti yang kita ketahui sebelumnya, beliau sekarang mengabdi di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Jadi untuk adik-adik mahasiswa mungkin yang pada belum tahu, Taman Siswa juga ada di Jogja gitu, bahkan pusatnya di Jogja gitu ya. Jadi berbanggalah kalian ya. Oke, kemudian karya publikasi beliau sudah banyak, sudah berjibun gitu ya. Dapat kalian akses, di Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa akses di link yang ada di layar gitu ya. Nanti kalau butuh bisa dihubungi kami atau cari aja di Google gitu ya, muncul Sri Adi Widodo, muncul gitu ya. Kemudian peminatan riset beliau itu jelas di pendidikan matematika, tapi khususnya di perangkat pembelajaran dan social mathematics norm. Wah, keren Pak ya. Nah, tambahan informasi ya, Pak Adi ini juga adalah editor in chief Indomed. Itu adalah salah satu jurnal terbaik di kancah perjurnalan pendidikan matematika, dan sekaligus beliau juga adalah reviewer beberapa jurnal bergengsi lainnya. Jadi Bapak Ibu adik-adik mahasiswa, mumpung beliau yang jadi narasumber, sayang sekali kalau kita tidak menyimak dengan baik penjelasan beliau. Ya. Pak Adi, ada waktu sekitar 20 sampai 25 menit Pak untuk pemaparan materi. Oke. Ya. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan diskusi ya Pak ya. Iya. Oke. Untuk Bapak silakan Pak, Zoom is yours. Ya. Terima kasih Bu Fitriani, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Rektor, kelihatannya sudah meninggalkan kegiatan Zoom ini. Yang terhormat Ibu Kuntum Lestari, kebetulan beliau juga sebagai dekan baru, Ibu Kuntumnya, dekan FKIP yang terbaru, dan kepada yang terhormat Pak Purwoko. Sebenarnya kalau disebut mantan dekan tidak baik, tetapi lebih baik bisa menyebutkan dekan periode sebelumnya. Alhamdulillah, bersyukurillah pada hari ini yang biasanya kuliah umum itu identik dengan kegiatan akademik, tetapi sekarang kuliah umum juga bisa diidentikan dengan kegiatan tasyakuran. Ini menjadi kegiatan tasyakuran saya yang kedua sebenarnya. Yang pertama adalah tasyakuran periode dekan Bapak Ki Purwoko, dan yang terakhir sebelumnya sama syukuran, tetapi syukuran kami yang kebetulan sudah selesai melaksanakan tugas izin belajar bertiga juga syukuran ilmiah juga sebenarnya. Jadi tren kuliah umum sekarang sudah mulai agak bergeser dari yang biasanya nuansanya selalu akademik, sekarang syukuran juga bisa dibuat dalam syukuran bentuk akademik. Menarik sebenarnya Bapak Ibu, karena ini menjadi penunjang juga untuk kegiatan tugas tridharma, dan nanti efeknya adalah ke akreditasi program studi. Mohon izin untuk share materi.
Nanti saya kirimkan materinya Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan sedikit sharing, bukan menyampaikan materi, tapi sedikit sharing terkait dengan publikasi ilmiah untuk peningkatan peringkat perguruan tinggi. Terutama kalau kita ingin melihat bagi kita yang berada di perguruan tinggi, biasanya nanti kita akan melihat bagaimana peringkat perguruan tinggi itu berdasarkan dari peringkat cinta. Nah, kenapa sih sebenarnya kita harus mempublikasikan gitu, mempublikasikan artikel ilmiah? Sebenarnya kalau kita ingin jujur bahwa publikasi ilmiah itu kan sudah termasuk bagaimana salah satu bentuk bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat terkait hasil riset. Kalau saya mengatakan salah satu bentuk hilirisasi penelitian, salah satunya adalah terkait dengan bagaimana kita mempublikasikan hasil penelitian yang kita gunakan, yang telah kita lakukan, dan akhirnya hasil penelitian itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas yang telah menggunakan. Nah, pemanfaatan bisa seperti apa? Pemanfaatan dalam hasil penelitian yang paling sederhana sebenarnya bisa dilihat dari berapa artikel itu bisa disitasi. Walaupun sebenarnya kalau kita bisa melihat tidak semua citasi yang dituliskan, referensi yang dituliskan dalam citasi itu harus sesuai dengan apa yang kita telitinya sejalan. Bisa saja citasi yang dituliskan adalah citasi yang bertolak belakang dengan hasil riset yang telah kita lakukan. Tetapi setidaknya orang yang mensitasi itu sudah membaca apa sih apa arti di dalam artikel itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya insentif artikel. Kita tahu di Ristek sekarang di BRIN, kalau kemarin di Ristek sekarang BRIN, itu ada insentif artikel mungkin bagi Bapak Ibu dosen bisa memanfaatkan ini. Tapi kelihatannya untuk tahun 2020 ini tidak ada karena memang kondisi gitu ya. Tetapi kelihatannya di tahun 2021 ada. Dan ini bisa menjadi salah satu penyemangat Bapak Ibu untuk bisa melakukan publikasi bagi Bapak Ibu yang melakukan dosen, memiliki latar belakang dosen, Bapak Ibu. Yang kedua adalah ini adalah prasasti kehidupan. Apa sih yang dapat kita tinggalkan selain harta tahta gitu. Tetapi setidaknya dengan kita melakukan publikasi artikel itu kita mempunyai prasasti kehidupan. Oh ternyata dengan kita mempublikasikan itu ada yang bisa kita tinggalkan bagi khalayak umum. Istilahnya kalau saya mengatakan ini adalah salah satu bentuk warisan keilmuan. Bahkan Ruilong kalau seperti saya baca artikelnya bahwa di bagian acknowledgement-nya itu Ruilong menuliskan bahwa dia melamar istrinya itu dengan sebuah artikel ilmiah dan diterbitkan di Elsevier. Ini mungkin menjadi hal yang menarik karena belum pernah terjadi seseorang melamar pasangan hidupnya dengan menuliskannya di acknowledgement. Nah, dua hal itu sebenarnya menjadi hal yang sederhana, tetapi bagaimana sih publikasi itu bisa meningkatkan peringkat perguruan tinggi, terutama kalau kita melihatnya di cinta. Bapak Ibu, kalau kita melihat tren unitas, ini saya mohon maaf saya buka unitas gitu ya. Kalau kita melihat di webnya unitas, kebetulan sekali baru saya ambil beberapa hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah, bahwa posisi unitas mungkin kalau kita secara tidak langsung sudah menunjukkan tren peningkatan gitu secara nasional. Sebelumnya keseluruhan di peringkat 895, di 3 tahun terakhir meningkat menjadi di 816. Setidaknya cukup baik karena sudah bisa menembus 1.000 besar. Tetapi sebenarnya ini masih bisa di-push, artinya masih bisa ditingkatkan, terutama di bagian-bagian yang lainnya. Nah, seperti di sini, seperti di sini bahwa di bagian kanan 895 dan 816 ini adalah peringkatnya. Skornya adalah di 3 tahun terakhir itu skornya di angka 13. Sedangkan yang sudah terverifikasi ada di angka 56 dosen dan peneliti. Nah, selain itu dari Sinta ini dapat kita lihat sebenarnya kalau kita lihat berapa sih jumlah artikel yang sudah berada pada jurnal indeks Scopus,
berapa sih artikel yang berada pada jurnal terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6, bahkan yang belum terakreditasi, itu bisa kita lihat. Dan ini menjadi tolak ukur sebenarnya bagi kita semua bahwa sekarang perguruan tinggi itu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kalau kita berpikir bahwa kita PTS, tempat saya sarjana wiadata mahasiswa sama lah dengan komunitas, kondisinya sama bahwa kita ini adalah PTS. Kalau kita ingin bersaing dengan perguruan tinggi negeri secara finansial, kita akan kalah. Tetapi ada hal lain yang kita bisa, istilahnya kita bisa bersaing. Salah satunya adalah di publikasi. Karena dari sisi SDM, antara perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi yang berbasis mahasiswa, secara umum dari SDM sama, kemampuan sama. Tidak ada yang namanya dosen yang tidak memiliki kemampuan yang baik. Rata-rata dosen memiliki kemampuan yang baik dan di atas rata-rata. Sehingga kemampuan untuk mempublikasikan hasil penelitian itu secara umum sama dengan dosen-dosen yang berasal dari perguruan tinggi negeri. Yang membedakan hanya nasib. Nah, yang kedua adalah kenapa sih kita publikasi? Bagi Bapak Ibu dosen dan peneliti, ini menjadi sebuah eksistensi dosen. Dan salah satunya adalah Bapak Ibu bisa melihat peringkat kita berada di Sinta itu berada di mana. Salah satunya ini saya juga baru ngambil kemarin di peringkat institusi, beliau ini berada pada peringkat 4 untuk secara keseluruhan 3 tahun terakhir, jadi peringkat 3 dari satu keseluruhan yang berada di institusi itu. Nah, setelah kita lihat lebih jauh, ternyata artikel di Scopusnya belum ada, di Sintanya sudah ada, di Sinta 3 ada 2, di Sinta 5-nya ada 2, dan yang belum terindeks Sinta ada di angka 17. Dan ini biasanya semakin banyak artikel terindeks Scopus semakin banyak, maka skornya nanti akan lebih banyak. Citasinya lebih banyak, juga skornya akan semakin meningkat. Efeknya apa? Efeknya nanti adalah skor secara keseluruhan yang saya kasih tanda kotak ini akan bertambah. Kalau ini bertambah, maka kemungkinan dosen yang bersangkutan untuk naik peringkat dalam sebuah institusi itu akan semakin besar. Bagaimana sih penskoran untuk Sinta gitu? Sering muncul pertanyaan saya seperti itu. Artikel saya di Google 10 sudah banyak, tetapi kenapa skor Sinta saya masih 0? Kan seperti itu. Sering pertanyaan seperti itu. Nah, pada sebelah kiri untuk Bapak Ibu dosen itu ini adalah untuk author, artinya untuk kita sebagai penulis. Secara umum di sini sudah ada penilaiannya. Bisa kita lihat bahwa pada artikel yang ada di Google Scholar, artinya berapapun jumlah artikel yang berada di Google Scholar, selama itu belum disitasi, maka skor Sintanya masih 0. Karena di situ tidak ada jumlah artikel di Google Scholar. Berbeda dengan di Scopus. Dalam di Scopus yang paling banyak adalah berapa sih jumlah artikel yang ada di Scopus. Begitu pula jumlah citasinya. Tetapi hal inilah sebenarnya bisa kita lihat untuk meningkatkan peringkat bahwa mempublikasikan itu kita tidak harus menuju ke Scopus. Kita bisa bertahap. Artinya bisa berasal dari ke jurnal nasional yang belum terakreditasi, lambat laun menuju ke terakreditasi kelas bawah, sedang menuju ke kelas atas. Sambil bertahap nanti lama-lama nanti citasi akan semakin bertambah. Kalau citasi bertambah, nanti dia peringkatnya akan semakin meningkat. Nah, ini saya tidak akan berbicara panjang lebar terkait dengan pedoman akademik dosen. Secara umum publikasi juga dapat meningkatkan jenjang karir dosen dari asisten ahli hingga ke guru besar. Ini juga sama. Nah, sekarang yang paling akhir adalah mengapa tugas publikasi rata-rata adalah persyaratan yang paling sering adalah ini menjadi salah satu syarat untuk lulus mutlak. Karena seperti contoh, saya kemarin bisa lulus di program doktoral harus mempublikasikan satu artikel pada jurnal atau pada proceeding terindeks reputasi, bisa terindeks Scopus atau di WORST. Nah, itu untuk bisa lulus di mahasiswa S3. Bahkan di beberapa perguruan tinggi, syarat untuk lulus S3 harus bisa mempublikasikan satu artikel pada jurnal, proceeding tidak boleh. Terkadang ada juga yang meminta 2. Itu juga bisa. Tujuannya untuk apa? Memang tujuannya adalah untuk menyampaikan ini hasil penelitian sudah bisa dipublikasikan,
dan bisa meningkatkan di peringkat cinta. Nah, untuk mahasiswa S2 biasanya persyaratannya adalah harus mempublikasikan pada artikel pada jurnal terakreditasi Sinta 2. Nah, bagaimana dengan mahasiswa S1 ini? Karena secara umum mahasiswa S1 ada juga mengatakan bahwa mahasiswa S1 itu baru latihan. Tetapi walaupun baru latihan, tetapi setidaknya Bapak Ibu bisa memberikan latihan kepada kepada mahasiswa bahwa latihan, tetapi kalau kita bisa menembus mempublikasikan artikel itu akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Nah, mahasiswa S1 ada dua hal yang harus ada dua wadah sebenarnya. Yang pertama adalah publikasi pada jurnal. Yang kedua adalah kalau belum dipublikasikan pada jurnal, maka kewajiban mahasiswa bisa mempublikasikan pada repositori mahasiswa atau RAMA. Nah, pada RAMA ini perguruan tinggi bisa membuat repositori tersinkronisasi dengan PDDikti, itu sudah bisa. Nanti dari dengan sistem Didikti, nanti dari Dikti akan tersistem juga ke Sinta. Nah, manfaatnya apa sih Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa? Kalau kita bisa mempublikasikan artikel bersama mahasiswa, Bapak Ibu, baru saja hari ini kami juga harus bekerja borang gitu, borang 9 standar. Di mana borang 9 standar ini basisnya adalah basis suara atau basis output. Pertanyaan yang terkadang tidak bisa dimanipulasi adalah berapa sih hasil penelitian yang dilakukan dosen bersama mahasiswa, atau istilahnya adalah berapa sih penelitian payung yang sudah dilakukan? Yang pertama. Yang kedua, berapa artikel yang dipublikasikan bersama mahasiswa? Dan yang terakhir, terkait dengan publikasi yang tidak bisa kita manipulasi adalah berapa citasi artikel? Artikel yang kita sudah buat akan dihitung kira-kira sudah digunakan oleh berapa orang. Orang di sini bisa kita lihat berapa sih artikel yang sudah mengutip artikel kita. Tiga hal ini sebenarnya yang bisa menjadi tolak ukur pada bagian penting pada mempublikasikan artikel. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi problem selama ini adalah terkait dengan hasil tugas akhir yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Rata-rata setelah mahasiswa melaksanakan sidang tugas akhir, atau istilahnya adalah pendadaran gitu di tempat kami, ujian skripsi, maka mahasiswa sudah merasa bahwa dia tidak ada beban untuk selesai, karena dianggap sudah selesai. Tetapi secara umum bahwa penelitian yang baik adalah penelitian yang tidak hanya ditaruh di perpustakaan hasil penelitiannya, tetapi bagaimana kita bisa menaruh artikel ini pada jurnal-jurnal yang sudah ada. Karena nanti efeknya akan sering ditanyakan. Misalkan sebuah prodi, 1 tahun ada 10 hasil penelitian. Dari 10 hasil penelitian ini, kira-kira kalau kondisi normal, maka 10 hasil penelitian ini harus ada 10 artikel. Itu kondisi idealnya. Nah, nanti bisa dievaluasi diri. Kira-kira dari hasil penelitian yang sudah ada, setidaknya kan satu hasil penelitian satu artikel. Nah, nanti dari satu hasil penelitian itu kira-kira sudah ada berapa artikel yang bisa dipublikasikan. Nah, itu yang pertama yang bisa kita gunakan, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana sih bisa push ke mahasiswa untuk riset gitu, bersama dengan dosen? Artinya dosen yang tidak ada waktu untuk ke lapangan, maka bisa dibantu oleh mahasiswa yang dalam notabene-nya tanda kutip banyak waktu untuk berada di lapangan. Maka kita sebagai dosen bisa menggunakan riset berbasis kebutuhan mahasiswa. Artinya kita bisa melakukan riset penelitian payung gitu. Kondisinya seperti payung, yang dipayungi yang seperti apa? Penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa. Jadi Bapak Ibu dosen bisa membuat grand design penelitian secara umum, secara besar. Jadi bagian-bagian kecil itu yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Bapak Ibu, walaupun ini adalah penelitian payung, maka secara tidak langsung hasil penelitiannya juga pasti akan berbeda antara grand design penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan grand design yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk skripsi. Itu pasti akan berbeda. Saya ambil contoh gitu.
Ini kebetulan hasil penelitian saya dengan rekan-rekan mahasiswa dalam bentuk penelitian payung. Riset saya adalah profil siswa SMP dalam menyelesaikan masalah segi 4. Dalam penelitian ini, saya akan berbicara bagaimana sih profil siswa SMP dalam menyelesaikan masalah segi 4 berdasarkan perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif di sini yang dilihat adalah perkembangan kognitif dari Piaget yang terdiri dari 4 tahapan. Nah, karena kita tahu di SMP ada beberapa tahapan bisa harusnya kan sudah berada pada kondisi formal, ternyata kan dia belum formal, sehingga ada 3 kemungkinan kondisi siswa SMP. Yang pertama adalah kondisi dia konkret, berpikir konkret. Yang kedua, transisi dari konkret menuju ke formal, dan yang terakhir adalah formal. Saya menentukan beberapa SMP, nanti tinggal saya mengambil beberapa mahasiswa untuk silakan si A ambil data terkait dengan proses berpikir siswa untuk perkembangan kognitif siswa SMP dari 15 Yogyakarta. Itu pula untuk yang lainnya. Itu ada sekitar 7 mahasiswa dia terjun ke lapangan. Dari 7 mahasiswa ini semuanya alhamdulillah sudah lulus semua gitu. Jadi memang dari sini desainnya adalah saya ingin melihat profilnya. Profil yang saya lihat apa? Yang pertama adalah proses berpikir siswanya. Yang kedua adalah analisis kesalahan dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi yang profil adalah 2 hal ini, di mana nanti akan terlihat kira-kira dia akan mengalami asimilasi, apakah dia akan mengalami akomodasi, atau dia akan mengalami disekwilibrasi, nanti akan bisa dilihat di masing-masing skripsi mahasiswa. Nah, saya hanya melihat, bukan berarti saya mengumpulkan, tidak. Jadi data-data yang sudah diambil oleh mahasiswa, tinggal saya minta, saya olah kembali, kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Jadi hasil penelitian saya secara umum, karena desainnya adalah profil siswa SMP dalam menyelesaikan masalah segi 4, dengan laporan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa, dia akan berbeda, bahkan berbeda jauh. Nah, efeknya apa? Mahasiswa yang pertama dia agak sedikit terbantu karena kan memang proses pembimbingan bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Karena secara umum kita juga bisa melakukan pembimbingan secara klasikal. Hanya yang dibimbing dengan kita bisa dalam satu waktu kesalahan-kesalahan secara umum kita bisa melihat misalkan tulisannya sama persis, maka kita bisa mengarahkan untuk diparafrase atau diubah. Nah, alhamdulillah dari sekian banyak artikel ini saya bisa memastikan lebih dari separuhnya sudah terpublikasi pada jurnal. Beberapa sudah ada yang menembus di jurnal Sinta 2 di JPM, Jurnal Pendidikan Matematikanya Unsri. Kebetulan alhamdulillah ada yang menembus 1 di sana. Nah, bagaimana kita bisa menembus 1 mempublikasikan artikel mahasiswa gitu? Rekan-rekan mahasiswa jangan berkecil hati gitu. Salah satu fungsinya dosen pembimbing sebenarnya adalah membantu rekan-rekan mahasiswa untuk membuat artikel ini menjadi lebih baik. Jadi proses pembimbingan selain melakukan bimbingan tugas akhir, rekan-rekan mahasiswa juga harus melakukan bimbingan terkait dengan bagaimana sih menulis artikel untuk dipublikasikan pada jurnal. Nanti kalau artikel itu sudah dilakukan proses pembimbingan, tinggal tugas pembimbing untuk melakukan pembimbingan. Nah, Bapak Ibu dosen sebagai seorang pembimbing, alangkah baiknya juga membantu mahasiswa dalam memperbaiki artikel. Jadi tidak hanya memberikan coretan-coretan banyak, tetapi tidak memberikan input di situ. Karena Bapak Ibu dosen secara tidak langsung nama Bapak Ibu akan tercantum sebagai co-author oleh artikel yang dikirimkan oleh mahasiswa tadi. Nah, bagaimana sih persiapan untuk menulis gitu ya? Persiapan menulis artikel secara umum hampir sama kalau kita mengikuti kuliah tamu, workshop, lokakar, ya persiapan menulis rata-rata secara umum sama ya. Yang pertama adalah tahapan menulis artikel kita harus mengikuti template yang sudah ada. Template ini kita bisa mengikuti konferen, kita bisa melihat dari konferennya, bisa melihat dari jurnalnya. Setelah itu kita tahu
kita lihat fokus dari scope jurnal. Misalkan saya punya teman barusan tadi dari prodi IPA ingin mengirimkan ke jurnal saya. Kemudian saya memegang di Indomat kalau terbaik di Bu Fitri. Kebetulan jurnal ini sudah masuk ke tingkat 3. Mohon doanya semoga bisa masuk ke tingkat 2. Nah, karena artikel ini lebih banyak, teman saya artikelnya lebih banyak pada tentang dunia IPA. Di saat dia mengirimkan artikelnya ke Indomat, Indonesian Mathematics Education, yang lebih fokus scope-nya adalah ke matematik, maka sebelum artikel itu saya serahkan ke reviewer, maka artikel itu akan saya cek atau saya tolak. Jadi harus disesuaikan terlebih dahulu, kira-kira cakupan jurnalnya masuk atau tidak. Nah, kalau itu sudah, sesuaikanlah dengan template-nya. Karena template ini ibaratnya sebagai sebuah baju. Jadi kalau bajunya tidak sesuai, seragamnya tidak sesuai, maka kemungkinan untuk ditolak juga lebih besar. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa menggunakan referensi yang baik. Referensi yang baik seperti apa? Bapak Ibu bisa menggunakan sumber-sumber primer minimal 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir juga masih diperbolehkan. Dan itu harus diperbanyak. Kalau bisa minimal 75. Nah, sumber primer seperti apa? Sumber primer dalam penulisan artikel ilmiah Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, sumber primer itu bisa berasal dari jurnal. Buku itu tidak termasuk sumber primer. Karena kalau kita melihatnya pada artikel ilmiah gitu ya, tetapi kalau pada penulisan skripsi diperbolehkan. Tetapi kalau kita dalam mempublikasikan artikel, sebaiknya referensi yang kita gunakan diperbanyak referensi yang berasal dari jurnal. Setidaknya minimal 75%. Nah, pertanyaan berikutnya kan begini. Saya tidak tahu, Pak, untuk mencari artikel jurnal itu yang seperti apa. Nah, bentuk artikel itu yang seperti apa? Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Nah, rekan-rekan mahasiswa bisa mulai sekarang memperbanyak membaca artikel-artikel ilmiah. Nah, ini mungkin menjadi gambaran bisa menjadi gambaran pada Bapak Ibu. Saya mengampu mata pelajaran metodologi penelitian. Kebetulan di awal-awal semester, di 6 pertemuan awal, biasanya mahasiswa saya berikan tugas untuk menganotasi artikel. Tidak banyak gitu. Satu minggu dia saya minta untuk membaca 10 artikel. Dari 10 artikel dia harus menganotasi artikel itu sehingga dia bisa kira-kira artikel itu terkait dengan apa. Itu menjadi salah satu cara untuk memperkaya mahasiswa untuk membaca. Itu yang berikutnya, tahapan berikutnya adalah penulis artikel kalau bisa lebih dari 3 penulis sebenarnya. Maksudnya untuk apa? Sekarang dalam penelitian sekarang lebih banyak kolaborasi riset Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Sehingga di saat seseorang mengirimkan artikel dengan author sendirian, biasanya pengelola jurnal akan menanyakan sehebat apa sang penulis ini. Apalagi kalau mahasiswa baru masih mahasiswa, tidak didampingi dosen dalam melakukan submit artikel pada jurnal, maka dapat dipastikan artikel itu lebih banyak untuk dicek dibandingkan untuk diterima. Dan yang berikutnya adalah bisa dicek kebahasaan atau plagiarisme. Kita bisa menggunakan Turnitin, bisa menggunakan Grammarly, bisa menggunakan plagiarism checker, atau kita bisa menggunakan platform-platform yang lain. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan mahasiswa bisa membuat akun OJS pada jurnal yang dituju. Nah, struktur artikel sekarang. Struktur artikel secara umum mengacu pada IMRAT. Artinya selain ada judul atau identitas artikel yang berisikan terkait dengan judul, autor atau penulis, dan abstrak disertai dengan keyword nantinya. Nah, struktur IMRAT seperti apa? Struktur IMRAT yang pertama adalah introduction atau pendahuluan. Yang kedua adalah metode atau metode penelitiannya. Yang ketiga adalah result and discussion. Nanti di bagian akhir ada conclusion, acknowledgement, dan reference. Kita bedah satu-satu sebenarnya Bapak Ibu. Nah, yang pertama terkait dengan judul. Judul disarankan dibuat yang singkat, berisi
serta informatif kepada pembaca. Dan yang kedua adalah jangan sekali-kali menampilkan sampel atau populasi pada judul artikel. Berbeda kalau kita berbicara masalah tugas akhir. Kalau tugas akhir menampilkan sampel itu boleh. Tetapi kalau pada artikel menampilkan sampel atau populasi pada judul artikel, diusahakan jangan. Kecuali memang kalau kita berbicara terkait dengan etnomatematik. Maka sampel atau letak geografis itu harus bisa dimunculkan. Karena kalau itu tidak dimunculkan pada judul, maka etnomatematiknya tidak terlihat seperti itu. Sebagai contoh saya ambil ada judul eksperimentasi model pembelajaran Deep Acceleration Instruction terhadap kemampuan memecahkan masalah ditinjau dari kemampuan awal pada siswa kelas 7 SMP negeri sekota antah berantah. Ini ada katakannya, ini adalah judul skripsi. Nah, bagaimana kita bisa memotong kata-kata biar ini tampak menjadi menarik ini? Ini yang saya kasih tanda font warna merah ini bisa dihapuskan. Jadi judulnya nanti bisa menjadi eksperimentasi Deep Acceleration Instruction terhadap kemampuan memecahkan masalah pada siswa kelas 7 SMP. Populasi sekota sampel negeri sekota populasi atau sampel sekota antah berantahnya sudah tidak ada. Model pembelajaran itu menjadi sebuah kata yang menjadi sebenarnya semua orang juga sudah tahu bahwa Deep Acceleration Instruction ini adalah model pembelajarannya. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana sih kita bisa memanipulasi judul skripsi yang panjang bisa menjadi eye-catching gitu kan. Eye-catching terkait dengan judul-judul artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal. Nah, abstrak beberapa ini menjadi menarik kalau kita bicara abstrak, karena abstrak seyogianya harus disesuaikan dengan template jurnal yang dituju. Ada beberapa jurnal yang memberikan batasan bahwa jumlah kata yang pada abstrak itu 150 kata dengan disertai 3 kata kunci. Tetapi secara umum abstrak itu harus berisi singkat, padat, dan informatif, berisi hanya 1 paragraf. Biasanya dalam awal abstrak berisikan terkait dengan tujuan. Walaupun ada beberapa jurnal yang menghendaki jangan langsung ke tujuan, tetapi bisa ke latar belakang 1 kalimat di latar belakang terlebih dahulu. Selain itu, nanti berisikan terkait dengan metode penelitian yang singkat, hasil pembahasan, dan disertai dengan saran. Nah, ini adalah introduction atau pendahuluan. Nah, pada bagian introduction, seyogianya biasanya akan terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah urgensi penelitiannya berada di mana penelitian itu. Dan yang kedua adalah gap analisisnya, masalahnya ada di mana. Di saat kita menampilkan urgensi penelitian, gap analisis atau permasalahan penelitian, maka kita harus didukung dengan sumber data primer. Nah, sumber data primer seperti yang saya katakan tadi bisa berasal dari jurnal. Karena kalau kita bisa menampilkan urgensi penelitian, permasalahan penelitian, ini menjadi kekuatan utama dari artikel itu. Dan ini bisa kita nanti bisa menemukan novelty dari artikel penelitian ini ada di mana. Nah, setelah itu sudah ada, maka bagian terakhir, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa bisa menuliskan tujuan penelitiannya ada di mana. Tujuan penelitian jangan dalam artikel ilmiah di jurnal, tujuan penelitian disarankan datar, artinya tidak usah terlalu luas, sempit tidak apa-apa, sedikit tidak apa-apa, tetapi dalam. Dibandingkan dengan kita menuliskan tujuan yang terlalu luas, tetapi ternyata tidak dalam, artinya dangkal. Ini akan lebih menarik sedikit, tetapi dalam pembahasannya. Untuk bagian introduction-nya. Nah, bagian metode setidaknya ada 5 hal yang harus muncul pada bagian metode. Yang pertama adalah jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, tahapan atau prosedur penelitian, instrumen penelitian atau teknik pengambilan data yang digunakan, dan analisis data yang digunakan. Nah, pengambilan sampel itu bisa masuk pada bagian metode. Jadi tidak harus masuk pada bagian judul, tapi kita bisa masuk pada
bagian metode di sini. Itulah fungsinya kenapa judul-judul skrip yang panjang itu kita bisa split menjadi lebih singkat, padat, dengan menghapus subjek penelitian. Nah, ini result atau hasil penelitian. Nah, pada bagian result atau hasil penelitian adalah tempat kita untuk melaporkan temuan-temuan penelitian berdasarkan metodologi yang kita terapkan. Pada bagian hasil akan menyatakan temuan penelitian yang disusun dalam tata urutan yang sangat logis. Nah, kesalahan yang sering terjadi dalam result dan result yang pertama bahwa hanya result dan discussion, maksud saya hanya ada di bagian resultnya saja, di bagian hasil penelitian saja. Biasanya kalau saya sebagai reviewer akan melihatnya begini, kalau hasil ini hanya melihat data-data statistik yang ditampilkan tanpa ada pembahasan dari hasil statistik itu, maka artikel ini lebih condong pada hasil penelitiannya saja, sedangkan diskusinya tidak ada sama sekali. Itu kalau saya melihatnya pada bagian dari reviewer gitu. Nah, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi inilah biasanya kita harus segera mengurangi. Di saat kita menampilkan tabel, maka kita harus juga melakukan pembahasan terkait dengan tabel yang kita tampilkan. Apakah hasil penelitian yang kita peroleh ini sama dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain pada sebelumnya? Kalau ternyata sama, kesamaannya ada di mana? Kalau ternyata hasil penelitiannya berbeda, maka kita harus menjelaskan perbedaannya ada di mana. Walaupun tadi dikatakan sama pun, kita harus juga menjelaskan kesamaan hasil penelitian itu ada di mana. Walaupun sama, pasti ada bagian kecil, sekecil ujung kuku itu harus ada beda. Nah, beda inilah yang kita bisa melakukan pembahasan secara mendalam pada bagian discussion. Nah, kesalahan dalam menulis result dan discussion yang paling sederhana, panjang pembahasan itu lebih pendek dibandingkan dengan bagian introduction. Jadi dalam menuliskan artikel, mahasiswa itu lebih banyak menuliskan di bagian pendahuluan 3 halaman, ternyata result dan discussion-nya hanya 1 halaman. Dan yang kedua, masih menampilkan gambar dan tabel yang berbahasa Indonesia kalau kita ingin mengirimkan artikel pada jurnal internasional. Maka kalau kita mengirimkan artikel di jurnal internasional, gambar dan tabel seyogianya harus menggunakan bahasa internasional. Jangan menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, menampilkan tabel dan gambar tanpa diset pada batang tubuh. Artinya kita tidak merujuk tabel yang kita buat. Kita sudah capek-capek menuliskan tabel, menggambarkan gambar, tetapi tabel dan gambar itu tidak kita manfaatkan. Itu biasanya menjadi kesalahan telak bagi kita untuk menulis. Yang keempat, hanya menampilkan tabel dan gambar tanpa ada narasi pada bagian pembahasan. Dan yang terakhir, pada tahapan discussion tidak ada merujuk pada referensi tertentu. Artinya kita hanya menuliskan pembahasan tanpa ada sumber-sumber kajian primer yang ada pada hasil penelitian yang terdahulu. Nah, ini adalah bagian penutup. Biasanya bagian penutup itu hanya berisi 1-2 paragraf. Ini adalah jawaban dari tujuan penelitian dan disertai dengan saran. Biasanya ini adalah singkat, bentuk narasinya singkat, walaupun tidak terlalu padat, bisa 2 paragraf. Dan yang acknowledgement. Nah, ini yang sering terjadi, kesalahan yang sering terjadi adalah author lebih sering memberikan ucapan terima kasih pada dirinya sendiri. Misalkan si A ini mahasiswa S1. Dosen pembimbingnya adalah Bu Fitriani dan Bu Mala, katakanlah, Bu Mala Lina. Dari si A mengirimkan artikel pada sebuah jurnal, pada bagian acknowledgement, memberikan tulisan, kami mengucapkan terima kasih kepada pembimbing 1 dan pembimbing 1-nya, katakanlah Bu Fitriani, dan pembimbing 2-nya Bu Mala Lina yang telah membantu untuk melengkapi, memperbaiki artikel ini. Padahal Bu Fitriani dan Bu Mala Lina itu ada di bagian atas sebagai author. Itulah dikatakan bahwa
author ini memberikan ucapan terima kasih pada dirinya sendiri. Nah, secara tidak langsung seorang reviewer ataupun editor nanti akan menanyakan kepada editor sejauh mana kontribusi author penulis gitu. Apakah para author sudah tahu bahwa artikel itu dikirimkan pada jurnal? Kalau dia sudah tahu, setidaknya ucapan terima kasih ini menjadi tidak perlu. Tapi kalau dia tidak tahu, maka editor akan mengembalikan artikel itu kepada mahasiswa, kepada author untuk istilahnya itu menyampaikan terlebih dahulu kepada para author untuk memberikan persetujuan kepada para author bahwa artikelnya sudah dikirimkan pada jurnal. Sana Bapak Ibu, dan ini adalah referensi para pengelola jurnal lebih menyukai penulisan referensi dengan menggunakan tool reference. Bisa menggunakan Mendeley atau EndNote itu bisa, atau Esotero, dia lebih menyukai di situ. Nah, referensi yang digunakan, semakin banyak referensi yang digunakan lebih baik, tetapi juga harus dilihat kemutakhiran referensi yang digunakan. Misalkan kita menggunakan referensi jurnal artikel pada jurnal tahun 70-an, sedangkan sekarang sudah tahun 2020, maka referensi itu menjadi sudah tua. Sudah saatnya untuk diganti. Nah, berapa sih standar minimal untuk referensi kita mengirimkan artikel gitu? Kalau kita menuju jurnal internasional atau jurnal Sinta terakreditasi Sinta 2, minimal referensi yang digunakan adalah 40, di mana 75%-nya harus berasal dari jurnal. Kalau di Sinta 3 dan Sinta di bawahnya kita bisa dikurangi. Tetapi secara umum minimal 40 referensi yang digunakan. Nah, bagaimana mencari sumber referensi? Bapak Ibu mahasiswa bisa mencari di Google Scholar, tinggal menuliskan kata kunci yang akan digunakan. Contohnya kita melihat mathematics problem solving. Nanti akan muncul beberapa artikel atau buku terkait dengan mathematics problem solving itu di Google Scholar yang paling mudah gitu ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan Science Direct. Bapak Ibu tinggal menuliskan keyword, author penulisnya, jurnal, nama jurnalnya atau nama artikelnya di bagian itu nanti akan muncul. Yang terakhir bisa menggunakan Zihap, walaupun sebenarnya ini boleh dikatakan ini adalah web Robinhood, mencuri, kita mencuri artikel yang berbayar, karena kan Zihap ini kita bisa berdownload artikel yang tidak open access, dan kan kita mencuri di situ untuk Zihap di Zihap ini. Nah, ini adalah perjalanan artikel. Sering yang bertanya ke saya, Pak, slot di bulan November masih ada belum? Padahal ini udah bulan November dan publish akan di bulan November. Bapak Ibu mahasiswa, bahwa tolong dipahami bahwa pengelola jurnal membutuhkan waktu untuk mengolah artikel Bapak Ibu yang dikirimkan ke jurnal. Nah, berapa lama sih proses pengolahan artikel itu? Rata-rata paling cepat 1 bulan, tapi semua kembali pada pengelola jurnal yang dikelola. Jurnal yang dikelola. Apakah itu menerapkan 1 bulan atau 2 bulan? Paling cepat memang 1 bulan, tapi rata-rata 2-3 bulan baru bisa selesai diproses. Itu untuk jurnal yang terakreditasi 345 lah, 6 gitu. 456 sana. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ke jurnal internasional bereputasi, bisa saja nanti dalam waktu 6 bulan itu belum selesai prosesnya. Bahkan 1 tahun ada beberapa artikel yang belum selesai. Karena peta jalan artikel itu, setelah artikel ini dikirimkan ke OJS, ibaratnya berada di meja editor, jalannya nanti editor akan melihat, pengelola akan melihat apakah artikel ini sudah sesuai template-nya, apakah sudah sesuai standar minimalnya, minimal jurnal, akan dilihat dari referensi yang digunakan, template-nya bagaimana, jumlah autornya berapa, gitu. Nanti kalau itu sudah sesuai, nanti akan diserahkan ke editor. Editor akan screening berapa persen plagiasinya. Setelah ini dia lolos, nanti editor akan menggunakan kedua orang reviewer. 2 orang reviewer ini akan melakukan penilaian terkait dengan konten artikel yang diserahkan ke reviewer.
Setelah direview, 2 orang reviewer akan memberikan rekomendasi apakah artikel itu akan diterima dengan perbaikan, ditolak, atau dikirim ulang. Rata-rata ke sana. Dan jarang sekali seorang reviewer akan memberikan komentar diterima tanpa revisi. Rata-rata diterima dengan perbaikan. Setelah diterima dengan perbaikan, reviewer kembali ke editor, melihat hasil keputusannya seperti apa. Kalau ditolak, maka dikembalikan kepada autor. Kalau dia diterima dengan perbaikan, maka dikembalikan ke autor. Autor harus memperbaiki. Kalau ditolak, autor tidak ada kewajiban untuk memperbaiki. Autor bisa mencari jurnal lain. Tetapi kalau autor ada diberikan keputusan diterima dengan perbaikan, maka autor mempunyai kewajiban untuk memperbaiki artikel itu dan diserahkan kembali hasil perbaikannya kepada editor. Baru editor akan melihat apakah ini sesuai atau tidak. Setelah sesuai, maka ada keputusan diterima, masuk pada proses layout dan proofread. Setelah ini selesai, layout dan proofread, baru masuk ke penerbitan secara online. Dan ini butuh waktu rata-rata paling cepat 1 bulan. Kalau di Indomaret, rata-rata kalau tidak ada halangan, rata-rata 2 bulan. Prosesnya ke sana. Ini tapi pernah terjadi sih. Pernah terjadi dikirimkan dan waktu accepted-nya bersamaan, dan itu hanya terjadi oleh JPUBL. Dikirimkan tanggal 14 Juli 2016, diterima juga tanggal 14 Juli 2016. Jadi artikel dikirim, langsung diproses review, langsung diproses proofread dan layout serta publish. Nah, Bapak Ibu dan mahasiswa, kemampuan bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus dibandingkan Bu Fitriani. Kemampuan TOEFL saya juga saya mengakui TOEFL saya kemampuannya juga tidak terlalu bagus, sedang-sedang saja, bahkan boleh saya katakan sedang ke bawah. Tetapi walaupun kemampuan bahasa Inggrisnya tidak bagus, jangan sampai bahasa Inggris ini menjadi kendala di saat kita mempublikasikan artikel. Itu untuk Bapak Ibu dosen. Nah, yang terakhir bahwa Bapak Ibu, apapun bentuk artikelnya, apapun itu bentuknya, apapun itu risetnya, silakan Bapak Ibu dan mahasiswa ubahlah hasil penelitian itu menjadi karya publikasi artikel, nanti dipublikasikan. Masalah nanti hasilnya mau diterima atau ditolak, pikirkan belakangan. Karena kalau kita tidak mencoba sekarang, mau mencoba kapan lagi? Mau mencoba besok, belum tentu kita bisa punya kesempatan untuk esok hari untuk mencoba itu. Nah, terakhir, jika artikel yang kita kirimkan ternyata ditolak, maka jangan putus asa. Silakan Bapak Ibu dan mahasiswa bisa mencari jurnal lain. Siapa tahu jurnal lain itu lebih bisa menerima artikel kita. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas sarannya, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berdiskusi. Siapa tahu ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, itu lebih baik. Begitu, monggo, silakan Bu Fitriani.